一句话也不非对不给你听。起风，雷，我清净。 Hai sahabat Aziz Film, gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul Face of Horizon yang dirilis tahun 2021. Di mana film ini menceritakan perjalanan seorang pemuda yang sedang mencari jati dirinya untuk berlatih ilmu kungfu setelah ditinggal mati oleh ayah dan ibu angkatnya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah kedai kopi, di mana di dalam kedai tersebut sedang terjadi sebuah pertikaian antara anggota sekte kepala naga dan bulu hitam. Mereka saling berdebat untuk merebutkan wilayah kekuasaan, sehingga hukum rimba pun berlaku. Sedangkan di lantai bawah, para pengunjung dikejutkan dengan seorang pemuda yang menyantap makanan berpuluh-puluh porsi ia habiskan dengan waktu sekejap. Akibat pertikaian tersebut membuat suasana kedai menjadi kacau, tak terkecuali dengan seorang pemuda yang tetap menikmati makanannya. Di tengah kekacauan, salah satu patung raksasa retak yang akan menimpai bocah yang berada di sana. Dan untung saja, pemuda Jakumakan berhasil menolong bocah tersebut dengan menyangga patung raksasa hanya dengan satu tangannya. Di saat inilah semua orang takjub melihat kemampuan pemuda tersebut yang di luar nalar. Dari sinilah kita diberitahu bahwa 14 tahun yang silam, tetua sekte bulu hitam melakukan pembantaian secara besar-besaran untuk memperluas kekuasaannya. Segala usaha dan upaya dilakukan tetapi tetap tak bisa menghentikan tetua bulu hitam yang sangat ganas dan beringas. Ia dijuluki dengan setan darah. Di saat itu juga datanglah sang master kungfu dari sekte Jingwu bernama Hao Changgong untuk menghentikan setan darah yang berada di hadapannya. Hao Changgong mengeluarkan teknik pemecah sukma, akan tetapi setan darah pun berhasil menghentikan teknik tersebut. Serangan teknik kedua pun ia keluarkan yang seketika setan darah pun terpental olehnya. Di mana teknik tersebut merupakan jurus tapak pemecah sukma yang seketika membuat aliran darah musuh tak beraturan. Di waktu bersamaan sang anak Wu Changgong pun menghampirinya. Wu Changgong yang melihat situasi semakin terdesak, ia memutuskan untuk mentransfer kekuatan pukulan pemecah sukma pada sang anak, yang kemudian menghempaskannya agar selamat dari amukan setan darah yang brutal dan ganas. Nah, di saat inilah kelompok setan darah menduga bahwa pemuda tersebut ialah anak Wu Changgong yang mewarisi pukulan pemecah sukma. Ia bernama Liu Jing. Dengan seketika semua pasukan setan darah menyerang pemuda tersebut. Tentunya kemampuan mereka tak sebanding dengannya. Tak lama kemudian, seusai dikalahkan oleh pemuda tersebut, pasukan bulu hitam melaporkan akan kejadian pada sang tetua bahwa mereka usai dikalahkan oleh anak Wu Changgong. Awalnya murid tangan kanan setan darah tak percaya dengan apa yang ia katakan. Karena melihat luka memar yang berada di wajah pasukannya, ia pun langsung memutuskan untuk mencari dan melacak keberadaan pemuda tersebut bersama pasukan elit, bertujuan menyerap semua kekuatan Aoking Jingwu yang dimiliki pemuda tersebut untuk menyembuhkan luka setan darah akibat terkena tapak pemecah sukma yang ia derita selama 14 tahun lamanya. Dan hari-hari pun berlalu. Eksekusi pencarian Liu Jing pun dilakukan. Pasukan elit juga membantai sekte kepala naga untuk menemukan keberadaan Liu Jing. Sedangkan di sisi lain, Liu Jing dibawa oleh kedua murid kungfu Hao Jia
Ia bernama Nona Haomin dan Xiao Sai. Liu Jing memberitahu pada mereka bahwa ia sangat berkeinginan menjadi salah satu murid di perguruan tersebut agar kemampuannya bertambah hebat. Akan tetapi di luar dugaan, Liu Jing malah menunjukkan kesombongannya dan menantang si tukang sapu yang berada di hadapannya. Sebelum menyerang, Liu Jing mengatakan bahwa ia merupakan pemuda yang sangat berbakat dan kuat, di mana selama ini belum ada orang yang bisa menjatuhkannya dan mengalahkan ilmu kungfunya. Si tukang sapu yang mendengarkan kesombongan Liu Jing, ia hanya tersenyum manis. Liu Jing yang merasa kehadirannya tak dianggap, ia pun langsung meluncurkan serangan pertamanya. Karena serangan pertamanya tentunya tak mampu merobohkan si tukang sapu, Liu Jing dengan seketika meluncurkan serangan kedua dan ketiganya yang merupakan pukulan pemecah sukma. Kedua murid perguruan Haojia pun dibuat kagum dengan kekuatan ilmu kungfu Liu Jing. Karena ilmu kungfu si tukang sapu terlalu OP, pada akhirnya ia menghempaskan Liu Jing dan mengusirnya agar tak bisa masuk ke dalam perguruan Haojia. Di saat inilah Liu Jing baru sadar bahwa orang yang baru ia hadapi ialah sang master tetua kungfu Haojia. Dengan rasa penuh harap, Liu Jing menghampiri kembali sang master. Sang master yang sudah memahami sifat Liu Jing, ia menyuruhnya untuk segera pergi di hadapannya karena perguruannya tak menerima seorang murid yang memiliki sifat angkuh dan sombong. Liu Jing pun seketika sedih mendengarkan ucapan sang master, yang kemudian ia menjelaskan padanya bahwa ketika kecil ayah serta ibu angkatnya terbunuh oleh para penjahat. Di saat inilah ia akan berusaha menjadi pemuda yang tangguh untuk melindungi orang yang lemah dan keluarganya. Sang master yang mendengarkan ungkapan Liu Jing, ia pun mengajaknya masuk melihat aktivitas kungfu di dalamnya. Nah, di saat inilah Liu Jing kagum melihat kemampuan setiap orang yang ahli dalam bidang kungfu masing-masing. Hingga keesokan malamnya, Liu Jing dibawa oleh sang master di sebuah kuil rahasia untuk mengetahui sebatas mana ilmu kungfu yang dimiliki, serta melatihnya agar memiliki sifat sabar ketika menjadi pendekar kungfu yang sesungguhnya. Liu Jing dengan sangat mudah melewati ujian tingkat pertama. Di pertengahan pertarungan ujian kedua, secara tiba-tiba Liu Jing ingat akan masa lalunya yang seketika membuat dirinya tak terkontrol dan berniat untuk membunuh satu persatu para master kungfu di hadapannya. Sang tetua yang melihat hal tersebut, ia pun dengan sigap menghentikan pukulan pemecah sukma yang akan ia keluarkan. Sang master kemudian mengusir Liu Jing untuk pergi dari perguruan kungfunya karena ia memiliki dendam tersembunyi serta hasrat untuk membunuhnya sangat tinggi. Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan kungfu Haojia. Dengan penuh rasa kecewa, Liu Jing dengan perlahan melangkahkan kakinya untuk meninggalkan perguruan tersebut. Sesampainya di pertengahan keramaian kota, ia memandang sapu tangan pemberian Nona Haomin yang merupakan anak tetua Haojia. Dalam waktu sekejap ia pun merasakan keanehan di mana para penduduk kota tiba-tiba menghilang dalam hitungan detik. Disinilah kemudian muncul murid tangan kanan setan darah di belakangnya. Ia bernama Master Bai. Karena melihat sapu tangan miliknya berada di tangan orang tersebut, tanpa berpikir panjang Liu Jing meluncurkan serangannya. Tentunya dengan sangat mudah Master Bai mengalahkan Liu Jing. Melihat raut muka Liu Jing sedang sedih, Master Bai kemudian menawarkan padanya untuk masuk ke dalam perguruan kungfunya yang terletak tak jauh dari kota. Dengan penuh keyakinan, Liu Jing mengikuti master yang baru ia kenal. Sesampainya di sebuah markas, dengan sekejap Liu Jing pun disambut oleh tetua bulu hitam yang tak lain ialah setan darah. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Pada akhirnya Liu Jing dibuat tak berdaya olehnya. Di saat ini juga setan darah menyerap Aoki Jingwu yang berada di dalam tubuhnya agar luka akibat tapak pemecah sukma yang diderita selama 14 tahun sembuh.
Liu Jing yang merasa tertipu, ia berusaha sekuat tenaga melepaskan cengkeraman setan darah yang berada di hadapannya. Namun, sabut tangan pemberian Nona Haomin yang bertuliskan perguruan kungfu Haojia terjatuh di dalam markas setan darah. Liu Jing yang tertatih-tatih kehabisan tenaga, ia pun terjatuh pingsan di tengah jalan. Untung saja Nona Haomin berhasil menemukan Liu Jing dan merawatnya di dalam perguruan Haojia. Tanpa waktu lama, para pasukan elit setan darah pun datang di tempat tersebut. Kedua murid Haojia pun dibuat tak berdaya melawan pasukan elit kampak berantai yang membuat Liu Jing harus turun tangan menghadapinya. Pertarungan pun berlangsung sengit. Di waktu bersamaan, wanita ninja setan darah ikut menyerang. Di saat terdesak, sang master pun datang untuk melerai pertarungan mereka. Sang master kemudian menyuruh Liu Jing untuk mengamati segala langkah yang ia keluarkan jika ingin belajar ilmu kungfu Haojia. Dengan waktu sekejap, kedua pasukan elit pun tewas. Sang master yang merasakan akan kedatangan setan darah, ia menyuruh ketiga master handalanya untuk bersiap-siap menghadapinya karena kekuatan setan darah sangatlah OP. Dan benar saja, tanpa waktu yang lama, setan darah pun datang di hadapan mereka. Sang master menyuruh semua muridnya untuk segera pergi dari lokasi pertarungan. Sedangkan ia bersama ketiga master handalan akan bertarung mati-matian melawan setan darah yang berada di hadapannya. Di saat inilah pertarungan sengit antar master pun tak terhindarkan. Segala serangan mereka kerahkan dari segala arah untuk mengalahkan setan darah. Bahkan jurus pamungkas gabungan keempat master pun dikeluarkan yang membuat setan darah tak berdaya. Disinilah para master mengira bahwa setan darah berhasil dikalahkan. Tak disangka ia pun bangkit kembali yang membuat para master kocar-kacir dibuat olehnya. Di saat kondisi yang amat genting, Liu Jing memberanikan dirinya melawan setan darah. Berulang kali ia pun terjatuh karena serangan setan darah. Di saat kondisi melemah, ia pun mengingat akan wejangan ayahnya yang membuat dirinya mampu bangkit kembali melawan setan darah. Adu pukul pun mereka lakukan. Karena tenaga dalam pukulan pemecah sukma Liu Jing belum sempurna, setan darah memanfaatkan momen tersebut untuk menyerap semua kekuatan Liu Jing. Untungnya di waktu bersamaan, kedua murid Haojia berhasil melepaskan Liu Jing dari jeratan setan darah. Sang master juga mengorbankan dirinya untuk menjadi tameng perlindungan agar para murid dan master berhasil kabur. Setan darah yang melihat tetua Haojia tewas, ia memutuskan untuk pergi dan akan kembali dengan waktu singkat membunuh semua master yang tersisa bersama Liu Jing. Di sisi lain, di sebuah kuil, para master berupaya keras menolong Liu Jing yang hampir mati. Para master menganggap bahwa Liu Jing tak akan bisa terselamatkan lagi. Ternyata dugaan mereka pun salah. Berkat tenaga dalam Aoki Jingwu, Liu Jing dengan waktu sekejap bangun dan membasmi semua pasukan setan darah. Di saat inilah ia menjadi pemuda yang tangguh dan kuat untuk melawan setan darah yang berada di hadapannya. Bahkan ilmu kungfu sang master Haojia pun ia berhasil kuasai. Pertarungan pun berlangsung sengit.
pukulan Hero to Zero pun ia keluarkan yang seketika. Setan darah pun tewas. Keesokan harinya kabar kematian setan darah pun menyebar luas di seluruh kota. Di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan sombongkan dirimu jika memiliki suatu kelebihan, tapi tampakkanlah kebaikanmu untuk membantu orang yang lemah di sekitarmu. Oke, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena uduk dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.